Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau, itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini, kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh 2 malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini, bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. You are more than enough for me. When the mountains fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough,
feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hands, you're in control, praise overflows in us, you're more than enough for me. When the mountains fall and the seas turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hands, you're in control, grace overflows in us, you're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never
Shalom. Saudara diberkati Tuhan semua, amin. Iya, saudara siapkan Alkitab saudara dan catatan saudara. Nanti di akhir firman disampaikan, saudara juga bersama-sama untuk bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Kepadamu ya Bapa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan membiarkan kami, yang kasih setiamu kekal dalam hidup kami. Mari Tuhan, Kau berfirman kepada kami, Kau mengajar kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh bertumbuh iman kami, bertumbuh di dalam pengenalan dan pengalaman dengan Engkau. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua untuk sama-sama boleh belajar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, shalom. Shalom. Saya percaya saudara hari-hari ini adalah hari-hari sebulan yang lalu saudara dipelihara Tuhan secara ajaib. Saya percaya itu sekalipun mungkin dengan suasana yang masih belum berubah, sudah selama 8 bulan ini kita belum bisa tatap muka dalam ibadah. Saya percaya Tuhan tetap memberkati saudara, Tuhan memelihara saudara. Saudaraku yang dikasihi, ada banyak orang mengatakan, gimana Pak kita tidak pernah beribadah secara offline sehingga rasanya kering. Saudara, mari kita sama-sama belajar kebenaran ini supaya saudara tidak lagi merasa kering. Tapi saudara sungguh-sungguh akan mengalami Tuhan justru di masa-masa kering seperti ini. Bacaan yang diambil, yang saya sampaikan kepada saudara adalah dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel untuk bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tiada berdalih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji nama Tuhan. Tema khotbah saya yang saya sampaikan adalah perjalanan iman. Kenapa perjalanan iman? Perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun adalah merupakan gambaran perjalanan iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Saya percaya perjalanan padang gurun seperti apa toh saudara bisa gambarkan? Perjalanan padang gurun adalah sebuah perjalanan yang tidak nyaman, penuh kekeringan, penuh kegersangan, keadaan-keadaan yang membosankan, keadaan-keadaan yang tidak berpengharapan sepertinya. Dan kerap kali orang masuk di dalam keadaan padang gurun adalah orang-orang yang sepertinya sudah hopeless. Mereka putus asa, mereka sudah tidak punya gairah lagi untuk hidup. Karena begitu banyak kesulitan, banyak tekanan. Ada banyak begitu orang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang harus mencari tambahan penghasilan. Karena menurunnya penghasilan di saat-saat pandemi seperti ini. Gambaran padang gurun persis sama mungkin keadaan setiap kita yang hari-hari ini menjalani kehidupan. Namun saya memberikan satu message kepada saudara, bahwa Allah berjanji selalu setia menyertai umatnya. Allah berjanji selalu setia menyertai kita.
Sekalipun kita lewat padang gurun seperti bangsa Israel, perjalanan iman kita diharapkan oleh Tuhan sampai pada garis akhir. Dan kita tidak akan pernah tertunduk kepala kita. Justru kita akan menghadap ke atas. Kita akan berkata, segalanya saya sanggup lewati bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat bacaan tadi kita mengerti bahwa janji yang diberikan Tuhan dalam pasal-pasal sebelumnya itu digenapi pada pasal 13 ini. Kalau saudara membaca dalam Keluaran 3 pasal 3 ayat 7 dan 8, di sana Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di Mesir. Mereka telah menderita begitu rupa sebagai budak-budak di Mesir. Nah, Tuhan mengatakan, aku telah melihat, aku telah mendengar rintihan mereka. Mereka bukan hanya budak yang diberikan satu tugas, tapi mereka juga disiksa. Mereka juga didera, saudara. Dan Tuhan berkata, aku akan turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka di negeri yang luas. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian adalah melewati padang gurun. Itu juga yang merupakan perjalanan iman setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus Yesus. Nah, mari kita sama-sama belajar. Kerap kali ketika kita mengalami satu masalah, apalagi saat seperti ini, sepertinya Tuhan diam saja. Kalaupun kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Saya mau beritahu kepada saudara, Allah telah berjanji setia dalam hidup kita untuk menyertai kita. Nah, dalam Tuhan menjawab doa-doa kita, kerap kali Dia tidak langsung untuk melakukan sebuah pertolongan mujizat yang spektakuler dalam hidup kita. Kerap kali Dia memberikan janji kepada kita. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya akan segala yang diucapkannya. Tuhan adalah Tuhan yang ingin dipercayai dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang ingin engkau bersandar sepenuhnya kepada Dia. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Hanya Tuhan itu menahan diri. Tapi percaya dengan saya, Tuhan pantang berdiam diri. Dia akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kalaupun Dia berjanji, Dia akan menggenapi. Bahkan saya sering membaca dalam Alkitab ini mengerti bahwa terkadang Tuhan mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya dalam keadaan-keadaan tertentu bertentangan dengan janji yang Dia ucapkan buat kita. Saudara masih ingat bukan tentang Abraham? Bagaimana Abraham telah diberikan sebuah janji oleh Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Namamu akan termasyur. Engkau akan aku berkati dan engkau akan menjadi berkat. Lewat janji itu ditunggu oleh Abraham puluhan tahun, akhirnya lahirlah Ishak. Dan ketika Ishak lahir, tentunya Abraham akan menyadari dari Ishaklah nanti keturunan akan menjadi bangsa yang besar. Namun apa yang terjadi? Tuhan inginkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Dan pada waktu itu kalau kita melihat, sepertinya Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Dia janjikan. Namun saudara melihat pada ending ceritanya, justru lewat Ishaklah keturunan Abraham satu-satunya akan menjadi bangsa yang besar, dan itu terbukti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Allah berjanji, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Dia janjikan dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada janji Allah yang gugur. Tidak ada janji Allah yang tidak digenapi dalam hidup kita. Yosua 21:45, saudara masih ingat? Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada, garis bawahi, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Tidak ada satupun janjiku Allah yang gugur. Tidak ada. Dia Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang sanggup untuk melakukan. Dia Tuhan yang berkuasa untuk melaksanakan. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Di mana saat saudara merasa keadaanmu kering, mungkin kering secara rohani, mungkin kering secara jasmani, engkau sudah merasakan
sepertinya keadaan padang gurun sedang kau alami. Memang dalam bacaan tadi kita tahu ada jalan yang begitu mudah bisa ditempuh. Namun Tuhan dengan sengaja membawa bangsa Israel itu melalui jalan putar yang harus mereka tempuh 40 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat jalan putar kita kadang tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan aku mengalami ini semua. Memang jalan Tuhan tidak mudah, terkadang tidak mudah kita pahami, saudara. Tapi percaya dengan saya, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik yang harus kita ikuti. Memang tidak sama. Kita inginkan Tuhan menolong kita menurut cara dan jalan kita kerap kali. Kita selalu berandai-andai, di dalam kesesakan kita berdoa, tentunya Tuhan nanti akan menolong kita dengan cara seperti ini, dengan cara seperti itu. Tidak, saudara. Sebab Alkitab mengatakan jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi antara jalanku dan jalanmu. Jalan kita tidak sama dengan Tuhan. Tapi saudara harus yakin jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Jalan yang terbaik buat kita. Amin. Jalan yang terbaik. Memang tidak enak mungkin. Memang engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa sendiri, engkau merasa kesepian, engkau merasa tidak berpengharapan, hari-hari yang kau jalani sepertinya kok tidak ada apapun yang berubah. Saudara, terkadang kita alami itu. Kita sepertinya sudah tidak kuat lagi. Kemana-mana yang kita lihat hanya hamparan, kekeringan, ketandusan. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan sepertinya. Tapi kerap kali Tuhan membuat jalan hidup kita berputar. Dan berputar itu tidak enak, saudara. Ambil contoh seperti Musa. Musa lahir, dia harus mengalami jalan putar. Dia meninggalkan orang tuanya, dia tidak dibesarkan oleh orang tuanya. Karena waktu itu Musa, kalau dia sampai ketahuan dia akan dibunuh. Nah, dari situ Musa dibuang di tepi sungai Nil. Kemudian diambil, diadopsi oleh putri Fir'aun dan dijadikan dia seperti anak Fir'aun sendiri. Nah, mereka bertumbuh, Musa bertumbuh menjadi besar, menjadi pangeran di situ. Nah, saudara, coba saudara ingat, dia sudah mengalami putaran dalam kehidupannya. Tidak sebagaimana kita. Dari kehidupan seorang pangeran, akhirnya dia melarikan diri ke padang gurun. Karena dia takut dibunuh. Di padang gurun seorang pangeran yang semula hidup nyaman, hidup enak, dia harus menggembalakan kambing domba. Dan itu bukan waktu yang pendek, selama 40 tahun. Berat buat Musa. Dia harus mengalami jalan putar. Mungkin saudara mengalami seperti itu. Dulunya saudara kuliah mungkin dengan bekerja dengan susah payah. Tentunya saudara berharap setelah kuliah saudara bisa bekerja dengan baik, dengan gaji yang cukup. Maka saudara mendapatkan posisi, tapi ternyata masuk sebuah perusahaan, saudara mengalami PHK. Masuk sebuah perusahaan, saudara mengalami tekanan demi tekanan. Akhirnya saudara tidak tahan di situ, saudara harus keluar dari perusahaan itu. Beberapa lama saudara harus menjadi manajer pengangguran di rumah. Dan saudara tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Tuhan sedang sepertinya meninggalkan saudara. Saudara mengalami jalan putar dan saudara mendapatkan pekerjaan kembali. Dan di situ saudara mendapatkan semua yang saudara harapkan. Tapi terkadang Tuhan juga ingin membawa saudara berputar kembali. Dan berputar itu tidak enak, saudara. Berputar itu akan membawa waktu saudara sepertinya hilang percuma. Membuang-buang waktu, membuang-buang uang, membuang-buang tenaga. Sepertinya seperti itu. Bangsa Israel dibawa jalan berputar di padang gurun. Tapi percaya dengan saya, bahwa jalan putar itu adalah jalan yang terbaik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sebab di balik jalan putar Tuhan punya goal, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Yang jadi masalah, apa yang harus kita lakukan saat kita berada atau mengalami jalan putar. Yang pertama saudara harus percaya akan tuntunan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel di ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan
Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan menuntun, percaya bahwa Tuhan itu menuntun kita. Kita tidak dibiarkan jalan putar itu kita jalan sendiri. Dia menyertai kita, Dia menuntun kita. Dia berkata, Dia berjalan di depan. Orang yang menuntun selalu orang berjalan di depan. Kalau di belakang itu namanya pengikut. Ngikut, ngekor. Tapi Tuhan berkata, aku berjalan di depanmu. Berupa apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan supaya saudara tidak terlalu panas. Ada penyertaan Tuhan dalam masa-masa kekeringan saudara. Dalam masa-masa keputusan saudara. Tiang api waktu saudara tidak menemukan jalan. Dia menerangi kita untuk menuntun kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang sanggup menuntun kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, Mazmur 73 ayat 21-24 berkata, ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk, tetapi ketika hatiku pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk, rasanya aku dungu, tidak mengerti, kata Alkitab. Tidak mengerti. Sudah seperti hewan, tapi aku tetap di dekatmu. Dan dengan mataku melihat engkau. Engkau menuntun aku. Engkau memberi nasihat kepadaku, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau membawa aku, mengangkat aku dalam kemuliaan. Mazmur 73 mengatakan, dengan nasihat engkau menuntun aku. Kalau Tuhan menuntun itu dengan nasihat. Yesaya 30 ayat 21. Dan walaupun Tuhan memberikan kepadamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Inilah jalan, ikutilah jalan, entah kamu menganan atau mengiri. Dia berkata di belakang kita. Dia memberikan nasihat kepada kita. Lewat apa? Lewat firman. Karena itu penting saudara membaca, merenungkan firman. Kerap kali Tuhan memberikan nasihat kepada kita lewat firman yang kita baca. Lewat perkataannya. Kerap kali kita diingatkan. Saya percaya ada firman yang berbentuk rema. Seketika Tuhan berkata kepada kita, pergilah. Berangkatlah. Mungkin seperti itu. Tapi itu semua adalah hasil. Kata pemazmur 73, hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, aku ini bodoh, aku tidak ngerti. Tapi biarlah aku tetap di dekatmu, kata pemazmur. Aku tetap di dekatmu. Karena engkau memegang tangan kananku dan mengangkat aku mengalami kemuliaan. Mengangkat aku dalam kemuliaan. Engkau memberi nasihat kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu saudara harus membaca firman Tuhan. Saudara harus membaca firman Tuhan. Dia menuntun kita. Sampai hari ini Dia tetap menuntun kita. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun Dia menuntun kita. Apa yang kita lakukan lagi selain kita percaya akan Dia yang menuntun kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Percaya dengan penyertaan Tuhan. Percaya dengan penyertaan Tuhan. Ini penting saudara. Karena Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel buat kita. Dalam keadaan yang seperti apapun kondisi saudara, tetaplah percaya akan penyertaan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10
Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menguatkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Kemenangan dalam hari ini sampai pada garis akhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu real. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Nyata Dia. Sebagai sebuah kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ulangan 29 ayat 5 saudara buka dalam Alkitab saudara. Dia berkata begini, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaian yang kau pakai tidak rusak di tubuhmu. Kasut yang kau pakai juga tidak rusak. Selama 40 tahun, bicara pakaian, bicara kasut merupakan kebutuhan yang begitu simpel mungkin. Kebutuhan yang tidak sekalipun primer tapi tidak merupakan kebutuhan yang vital. Tapi dia berkata selama 40 tahun aku memimpin kamu. Kan jadi persoalan, sudah berapa lama saudara mau dipimpin oleh Tuhan? Kalau saudara mau dipimpin Tuhan, mau berapa puluh tahun pun, tidak ada apapun dalam hidupmu yang rusak. Karena Dia sanggup untuk menyelesaikan hidupmu dan hidupku sampai pada akhir, garis akhir. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dimampukan untuk melewati perjalanan iman, perjalanan masa padang gurun, sebagaimana bangsa Israel mengalaminya. Kita diberikan kemampuan untuk melewatinya bersama dengan Dia. Memang banyak rasa sakit yang kita alami. Memang banyak kesusahan, kesulitan yang kita alami. Memang tidak datangnya begitu cepat dalam hidup kita. Sebab Alkitab tadi mengatakan kerap kali Tuhan membawa kita jalan putar dalam hidup kita. Tapi percaya dengan saya bahwa saat-saat saudara mengalami itu semua, saudara jangan naif, saudara jangan bertingkah, bersikap yang salah. Saudara jangan putus asa dalam menghadapi semua. Percaya dengan saya, cepat atau lambat pertolongan Allah selalu terjadi dalam hidup kita. Engkau dan saya sudah ditakdirkan untuk mampu untuk melewati semua. Tidak ada apapun yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, kata Alkitab, siapa melawan kita? Tidak ada apapun persoalan yang bisa menghadang kita. Seburuk apapun keadaan saudara, akan Tuhan buat jadi baik. Sejelek apapun keadaan saudara, Tuhan akan putar lewat jalan putar. Saudara akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan. Saudara banyak membaca dalam Alkitab, Yusuf mengalami semuanya itu. Mungkin dia berpikir tidak pernah bisa dia selami. Kenapa dia harus mengalami jalan putar? Sebagai seorang anak yang disayangi orang tuanya, harus dia dijebloskan dalam sumur dan difitnah masuk penjara. Semua dia lalui. Itu merupakan jalan putar dalam hidup Yusuf. Saya memberitahu saudara, untuk Tuhan melakukan mujizat itu perkara yang gampang. Untuk membuat Yusuf menjadi Perdana Menteri itu mudah. Tapi saudara perhatikan, lewat jalan putar semua yang Yusuf alami selama 13 tahun dia jalani. Hidup sepertinya tidak ada harapan. Hidup sepertinya begitu jatuh dan jatuh. Saudara perhatikan, dalam waktu satu malam Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri. Yang menjadi masalah bukan soal mujizatnya. Yang jadi masalah adalah waktu saudara untuk menerima mujizat itu. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Proses itulah yang sedang Allah persiapkan dalam hidupmu dan hidupku. Yusuf 13 tahun saudara.
untuk mengalami jalan putar dengan berbagai macam kesulitan rasa sakit yang dia alami. Tapi lihat, dalam waktu 1 malam, dia menjadi Perdana Menteri. Karena itu, biarlah saudara dan saya dimampukan untuk menjalani perjalanan iman ini sampai garis akhir. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perjalanan iman ini sebuah pertandingan, saudara. Sebuah lomba, pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Mungkin engkau mencapai garis akhir, engkau jatuh bangun di situ. Engkau terluka di situ. Engkau merasakan sakitan yang amat sangat. Tapi biarlah engkau sampai garis akhir. Dan Rasul Paulus mengatakan, dan aku telah memelihara iman. The Passion mengatakan, aku telah memelihara hatiku dengan penuh iman. Saudara, sampai garis akhir, kalau saudara tidak punya iman, celaka kita. Tapi biarlah saudara tetap menyelesaikan pertandingan kehidupan, pertandingan iman ini dengan baik. Mencapai garis akhir dan memelihara iman saudara untuk tetap percaya kepada Kristus Yesus. Tidak ada masalah yang kering dalam hidup saudara. Saat saudara dekat dengan Tuhan, saat saudara bersekutu dengan Tuhan, saat saudara banyak dengar firman Tuhan, banyak dengar khotbah tentang Tuhan, khotbah-khotbah pengajaran oleh hamba-hamba Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami kekeringan. Hanya seminggu sekali, saudara bisa memastikan saudara tidak akan pernah mengalami kekeringan? Saya tidak percaya itu. Bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan, hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, itu yang membuat engkau dan saya tetap segar. Itu yang membuat engkau dan saya tidak pernah mengalami kekeringan. Jangan berkata lagi, aku ini sudah kering, sudah lama tidak beribadah. Saya mau beritahu saudara, di rumahmu masing-masing engkau dengar firman Tuhan. Engkau baca Alkitab, engkau bisa berdoa, engkau bisa menyembah Tuhan. Tidak ada waktu yang terbuang. Itu yang membuat engkau tetap segar dan kuat. Itu yang membuat engkau dapat menjalani kehidupan ini. Saya percaya, biar lewat message ini, saudara tidak lagi merasa kering. Saudara tidak lagi merasa sepertinya saudara tidak berpengharapan. Saya memberitahu kepada saudara, Tuhan ada menuntun hidupmu. Tuhan ada menyertai engkau. Yang dibutuhkan kerelaanmu untuk selalu dekat dengan Dia dan mendengar firman-Nya selalu dalam hidupmu. Tutup Alkitab saudara. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang telah Mbak sampaikan. Bila kebenaran firman ini sungguh-sungguh menguatkan hati kami, menyegarkan roh kami, jiwa kami, untuk kami selalu dekat dengan Engkau, bergairah dengan Engkau, antusias dengan Engkau. Kami milik-Mu Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Bapak juga berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya Presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat tinggi, negara dari pusat sampai daerah. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kau berikan hikmat untuk menuntun bangsa ini. Kau lindungi mereka dari yang jahat. Kau lindungi mereka dari semua sampar corona ini. Sehingga mereka dengan tubuh yang sehat terus bisa bekerja dengan baik untuk memelihara bangsa ini, untuk memberkati bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati para pemimpin kami, untuk gembala senior kami, Pak Arifin dan Ibu Vivi, untuk Ketua BPH kami, Pak Adi Abraham, Rubin Adi Abraham, Pak Gideon Rosli, Tuhan berkati mereka semua. Dalam proteksi-Mu, dalam pengurapan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan, mereka terus dapat melayani, menolong dan membimbing kami. Terima kasih Kau berkati umat-Mu yang Kau kasih ini. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan, tidak ada seorang pun yang mengalami putus asa. Tidak ada seorang pun yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena sebenarnya memang Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, saudara bisa menyiapkan roti di tempat saudara masing-masing. Mari kita angkat roti kita. Karena roti adalah satu, sekalipun kita banyak, kita satu tubuh.
karena kita telah mendapatkan bagian roti yang satu ini. Roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Hanya darah Kristus Yesus yang sanggup mengampuni dosa kami. Karena itu kami angkat cawan ini di hadapan-Mu Tuhan. Cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah-Mu. Cawan ini yang kami angkat di hadapan-Mu adalah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kami boleh mengalami persekutuan kami dengan darah Kristus. Kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau sudah memberkati kami lewat perjamuan kudus. Biarlah hidup kami semakin dekat dan lekat dengan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semuanya dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulalah engkau dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kekuatan yang melimpah-limpah. Mulai malam hari ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Akulah kebangkitan.